Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang algoritma perseptron pengenalan pola. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Renaldi Putra Aditama dengan NIM 20822111020. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pendahuluan. Jadi sebelumnya kita harus mengenal dulu ada beberapa istilah yang ada pada pengenalan pola ini atau algoritma perseptron ini, yaitu ada bobot adalah nilai yang diset di awal dan akan digunakan menghitung koreksi bobot, dan nilainya akan selalu berubah seiring dengan banyaknya epoch. Lalu ada bias adalah nilai yang diset di awal dan akan digunakan dalam menghitung koreksi bobot, dan nilainya akan selalu berubah seiring banyaknya epoch juga. Lalu ada learning rate, merupakan salah satu parameter training untuk menghitung nilai koreksi bobot pada waktu proses training. Lalu ada threshold, merupakan nilai yang diset sebagai pembanding hasil iterasi Y-in untuk mendapatkan nilai dari Y. Lalu ada target, itu nilai yang diset menjadi pembanding Y untuk menghentikan proses training. Lalu ada nilai X, adalah data yang akan di-training. Lalu ada Y-in, adalah nilai yang didapatkan dari penjumlahan P X kali W I XI kali WI tambah bias. Lalu ada nilai Y, adalah nilai yang didapatkan dari hasil perbandingan Y-in dengan threshold. Jadi langsung saja kita masuk ke pertama, struktur program. Di sini ini adalah bentuk dari struktur program pengenalan huruf ini, dimana di sini bisa kita lihat di sini ada X, yaitu nilai input, lalu ada W adalah bobot, lalu ada B bias, dan Y adalah hasil dari pencarian training ini nanti. Langsung saja ya, kita lanjut. Data pola huruf. Jadi ini adalah data-data yang akan diolah atau yang akan dimasukkan sebagai input nantinya, dimana di sini terdiri dari 21 bentuk pola dan ada 3 jenis huruf, yaitu huruf A, ada 7 jenis huruf, yaitu huruf A, B, C, D, E, G, dan K. Jadi ini jumlahnya ada 21 huruf dengan 7 jenis hurufnya. Oke, kita lanjut. Bobot, bias, learning rate, dan threshold. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah inisialisasi nilai. Inisialisasi nilai ini adalah pemberian nilai yang kita lakukan di awal-awal program. Bisa kita lihat di sini. Di sini bobot diset dengan angka 0, bias juga sama dengan angka 0, learning rate diset dengan angka 1, dan threshold diset dengan angka 0,5. Untuk bobot sendiri itu di bobot dan bias itu disarankan untuk memberikan nilai yang kecil. Jadi di sini kita menggunakan 0, dan learning rate sendiri itu adalah angka dari kisaran 0 sampai dengan 1. Begitupun juga dengan threshold. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah bentuk dari struktur pertama. Dan setelah dimasukkannya bobot, inisialisasi bobot ini, maka strukturnya akan berubah seperti ini. Dimana yang lingkaran merah ini adalah bobot yang telah diset. Ini adalah nilai W tadi, yang dari W1 sampai dengan W63. Lalu biasnya juga diset dengan 0, jadi dimasukkan tadi di bias. Dan bias ini terdiri dari 7 bias juga, dan akan berubah seiring dengan pola yang akan diujikan. Polanya yang tadi ya, yang 21 pola itu, yang 7 jenis itu, karena hurufnya ada 7 jenis, jadi makanya biasnya juga ada 7. Kita lanjut. Target. Seperti kita ketahui tadi bahwa target itu adalah suatu yang akan dibandingkan nanti dengan nilai Y untuk menghentikan proses training. Dimana di sini targetnya itu diset dengan angka seperti ini. Sumber kenapa targetnya seperti itu, kita mengambil dari data yang disediakan
Di sini ada keterangan bahwa ini ada A, B, C, D, E, J, dan K. Jika kita lihat angka 1 ini, angka 1 ini adalah huruf A. Huruf A yang dijadikan 1, sedangkan titik-titiknya ini adalah angka minus atau minus 1. Jadi bisa kita lihat ya, semuanya itu sesuai dengan bentuk yang disarankan di buku atau bentuk yang telah ditentukan di awal. Jadi itulah, dan sebenarnya untuk target ini sendiri itu bebas saja untuk menentukannya selama itu kita konsisten dalam penentuannya, tidak berubah-ubah. Tetapi untuk di sini kita memakai saya dari sumber dari buku, di mana targetnya telah ditentukan seperti ini, dan targetnya itu ada 7. Karena nanti target ini akan dibandingkan dengan nilai Y, sementara di struktur tadi nilai Y itu ada 7 juga. Oke, kita lanjut. Nilai input atau nilai X. Nilai input atau nilai X itu sendiri adalah nilai yang diambil dari data. Jadi ini contoh saja. Ini adalah pola pertama huruf A. Kan yang tadi itu X-nya itu ada di sini ya. Ada X1 sampai dengan X63. Jika kita lihat di sini ada minus 1, di mana minus 1 itu diambil dari sini. Ya, kita masukkan ke sini nantinya ke programnya. Lalu sampai dengan minus 63, sampai dengan nilai X63. Seperti ini. Jadi angkanya itu diambil dari sini sampai sini, lalu diambil lagi di sini, dan seterusnya. Dan ini juga bebas ya, kita menentukannya bagaimana, tergantung selera masing-masing. Yang penting itu konsisten seperti target tadi. Dan jika contoh, jika huruf A polanya seperti ini, pengambilan datanya dari sini sampai di sini dan lanjut ke bawahnya lagi, maka huruf B, C, dan lain-lainnya itu harus juga sama. Bisa saja kita memasukkan nilai X-nya itu mulai dari sini terus ke bawah, terus naik lagi. Tetapi itu harus sama juga nantinya yang kita gunakan. Jadi untuk penentuan nilai X sendiri itu bebas saja selama itu konsisten. Oke, kita lanjut. Nilai Y-in dan nilai Y. Ya, ini adalah rumus Y-in ya. Y-in itu adalah nilai yang dicari untuk mendapatkan Y. Y-in. Jadi seperti ini. Inisiasi dari rumus ini. Nilai 0 yang tadi ini ada nilai bias. Kan biasnya tadi kita setting dengan 0 ya. Jadi di sini sudah kelihatan bias. Dan yang nilai yang ini adalah bobot. Yang 0 ini juga adalah bobot. Bobot awal yang telah diset tadi. Ya, jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah data. Kita kembali lagi mengambil data contoh A. Di sini untuk X-nya kita mengambil X yang pertama, yang ini X yang pertama, lalu lanjut lagi ke X yang kedua seperti ini, dan seterusnya seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini. Ini X yang keempat atau X keempat, lalu lanjut ke X5, X6, X7, dan X8 ya. Jadi seperti yang tadi ya, bahwa datanya itu diambil dari berdasarkan urutan ini. Lalu terakhir adalah X63. Jadi itu cara mencari Y-nya dari data yang disediakan. Sedangkan untuk nilai Y sendiri, ketika nanti hasil dari Y ini sudah didapatkan, maka akan dibandingkan lagi dengan threshold. Jika nilai Y-in lebih besar daripada threshold, maka nilai Y-nya itu adalah 1. Dan jika nilainya lebih kecil sama dengan minus threshold dan lebih kecil daripada threshold sama dengan, maka nilainya adalah 0. Tapi jika Y-nya lebih kecil daripada threshold, maka nilai Y-nya itu adalah min 1. Nah, jadi itu tadi adalah cara penentuan dari Y-nya berdasarkan nilai yang didapatkan dari Y-in. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa jika kita telah mendapatkan Y tadi, maka kita akan bandingkan lagi dengan bobot.
bandingkan lagi dengan bobot seperti ini. Kita bandingkan lagi dengan bobot, maaf salah. Kita bandingkan lagi dengan target, dimana jika nilai Y sama dengan target, maka prosesnya terhenti. Tetapi jika nilai Y-nya itu tidak sama, meskipun hanya satu angka saja yang tidak sama dengan target, maka akan terjadi yang dinamakan itu perubahan perubahan bobot, bobot dan bias. Ini adalah rumus untuk mencari nilai bias baru, nilai bobot baru, yaitu sama dengan bobot lama ditambah learning rate yang telah di set tadi dikali dengan target dikali dengan inputnya. Nah, ini bisa kita lihat sedangkan untuk bias baru itu adalah bias lama dikali learning rate dikali target. Jadi untuk biasnya ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk bobotnya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah cara mencari bobot barunya, dan ini cara mencari bias barunya. Nah, bisa kita lihat di sini. Nilai yang di set di sini itu adalah nilai dari bobot awal atau bobot lamanya. Kemudian ditambahkan dengan learning rate. Learning rate tadi itu di set dengan angka 1, lalu dikalikan dengan target. Target yang pertama adalah untuk huruf A itu adalah 1, lalu dikalikan dengan min 1 yang didapatkan dari sini, dari datanya. Ini adalah X1 ya. Kemudian dilanjutkan lagi, ini X2, X3, X4 dan seterusnya sampai dengan X63. Setelah itu akan didapatkan nilai bobot baru, kemudian akan dilakukan lagi literasi, perulangan sesampainya target dan nilai Y itu sama. Sedangkan untuk bias itu seperti yang tadi kita ketahui bahwa biasnya itu adalah disetting dengan 0, kemudian ditambahkan oleh nilai 1, lalu dikalikan dengan target, maka didapatkan bias barunya itu adalah 1. Dan bias ini juga akan berubah seiring dengan jika terjadi error atau tidak sama. Tetapi jika targetnya sudah sama dengan nilai Y, maka prosesnya itu selesai dan akan didapatkan itu nilai bobot baru dan nilai bias yang terakhir, nilai bobot terakhir dan nilai bias terakhir. Kita lanjut. Sedangkan untuk programnya di sini bisa kita lihat. Ini tadi adalah deklarasi untuk nilai bobot. Di sini kita bisa lihat ya, ini adalah weight, ini adalah bobotnya. Kita set 0, semua di sini 0. Jadi nilai bobotnya itu adalah 0. Kemudian ada bias. Jadi biasnya itu ada 7 dan untuk mewakili masing-masing hurufnya ya. Jadi setiap huruf itu memiliki biasnya masing-masing. Lalu ada learning rate. Di sini learning rate di set dengan angka 1. Kemudian ada threshold. Thresholdnya itu di set dengan 0,5. Kemudian ini adalah target. Nah, jadi kita masukkan ke listing programnya, itu ini target dan berjumlah 7 juga dengan 7 digit angka pula, seperti yang kita telah jelaskan tadi. Lalu di sini adalah data yang tadi itu kita masukkan ke program, dan seperti ini ya bentuk tampilannya. Untuk di listingnya ini panjang ya, jadi hanya menampilkan beberapa saja, yang dari A, B, lalu sampai ke K. Nah, kita lanjut. Ini tadi cara mencari Y-nya. Ini cara mencari Y-nya. Y-nya ini pertama kita cari total dulu dari perkalian antara X-nya dengan bobotnya, lalu setelah itu ditambahkan dengan biasnya, dan kita cari nilai Y-nya, dan seterusnya. Dan ini adalah hasil dari pelatihannya. Ada hasil dari A,
B, ada C, D, ada E, J, dan ada K. Iya. Ya, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, dan inilah yang saya pahami selama mengikuti pembelajaran pengenalan pola ini. Dan jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan, saya pribadi meminta maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.